kita bertemu lagi bersama dengan Poppy. Kita masih membahas tentang AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus, masih di situasi darurat bencana, dan kali ini kita akan bahas tentang kebakaran. Ya, kita disclaimer dulu ya. Jadi materi dalam video ini diambil dari video-video YouTube berbahasa Inggris serta sumber lain dari Google. Link video YouTube disertakan di dalam materi. Materi ini bukan milik saya. Saya hanya merangkum dan menerjemahkan video-video tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Dan video rangkuman dan terjemahan ini dibuat bukan untuk kepentingan komersial, namun hanya untuk edukasi semata. Diharapkan kebijaksanaan dan pengertian pemirsa dan pembuat konten asli. Terima kasih. Kita akan mulai dengan pengertian kebakaran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, misalnya rumah, hutan, dan sebagainya. Dan untuk kebakaran hutan biasanya sering terjadi dalam musim kemarau. Ya, karena kebakaran itu pasti ada api di dalamnya. Ya, sebenarnya api adalah unsur yang bermanfaat, misalnya untuk menerangi kegelapan, membantu kita untuk memasak, menghangatkan tubuh kita pada saat suhu dingin. Namun, saat api berada di luar kontrol, api bisa jadi sangat menakutkan. Api bisa membakar benda, rumah, dan bangunan lainnya. Oke, kita akan masuk di dalam tips mencegah kebakaran. Yang pertama adalah jangan bermain dengan api ya, terutama misalnya dengan korek api atau korek gas, karena korek api dan korek gas itu bukan mainan. Nah, berikutnya anak-anak juga perlu tahu ya, begitupun dengan orang tua, bahwa ada yang disebut dengan zona bebas anak, yaitu daerah sepanjang 1 meter dari benda yang dapat menimbulkan kecelakaan, misalnya kompor ya. Jadi anak harus menjaga jarak dari benda-benda berbahaya tersebut. Nah, berikutnya jika kamu memasak, jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala ya, karena api bisa membakar kapan saja. Selanjutnya, jangan menaruh benda yang mudah terbakar, misalnya handuk atau kertas di dekat kompor ya, karena api itu bisa menyebar dan bisa menyebabkan kebakaran. Ya, selanjutnya, jangan biarkan anak atau hewan peliharaan berada di dekat api atau makanan yang panas ya, karena mereka bisa rentan mengalami kecelakaan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami kecelakaan, sehingga mereka bisa mengalami luka yang serius. Selanjutnya, pakailah alat elektronik dengan hati-hati. Jangan menancapkan terlalu banyak kabel pada satu sambungan kabel, karena arus listrik yang mengalir bisa membuat sambungan kabel terlalu panas dan mengakibatkan kebakaran. Nah, kabel yang longgar juga berbahaya ya, karena bisa menimbulkan percikan api dan bisa memulai terjadinya kebakaran. Jadi pastikan tancapkan kabel kamu dengan benar. Ya, selanjutnya jangan biarkan pembungkus kabel terkelupas dan jangan biarkan air mengenai stop kontak, karena hal-hal ini dapat menyebabkan arus pendek serta kebakaran. Jangan biarkan alat elektronik kamu terus menyala saat tidak digunakan, karena itu bisa membuat alat tersebut terlalu panas dan bisa memicu kebakaran. Jadi sebaiknya sebelum kamu meninggalkan ruangan, matikan terlebih dahulu semua peralatan elektronik. Serta jangan meletakkan benda-benda yang mudah terbakar di dekat pemanas atau selimut elektrik. Kemudian gunakan peralatan elektronik sesuai fungsinya ya. Jadi jangan mencoba bereksperimen dengan peralatan elektronik. Misalnya memasukkan buku ke dalam toaster atau alat pemanggang roti, atau memasukkan piring ke dalam mesin cuci pakaian. Ya, kemudian jangan memasukkan aluminium foil atau logam lainnya ke dalam microwave, karena itu bisa menciptakan api. Sebelum kamu memasukkan makanan ke dalam microwave, sebaiknya kamu menusuk atau memotong atau membelah makananmu ya. Jadi jangan dimasukkan utuh, karena jika kamu masukkan utuh, uap di dalam makanan itu tidak bisa keluar dan makananmu bisa meledak. Nah, jika kamu menaruh makanan di dalam wadah ke dalam microwave, sebaiknya kamu membuka sedikit tutup wadah makanan tersebut ya, supaya makananmu tidak meledak. Oke, tips keselamatan sebelum kebakaran berikutnya adalah hitung dan tentukan berapa jalan keluar yang bisa kamu temukan di rumah kamu. Misalnya jumlah pintu dan jendela yang bisa kamu pakai untuk melarikan diri, dan berlatihlah untuk keluar dari rumah secepat mungkin. Ya, dan ingatlah bahwa api hanya butuh waktu 5 menit untuk menyebar dan menjadi berbahaya, jadi selalu ingat rute evakuasimu dan keluarlah dengan cepat. Berikutnya, tentukan titik kumpul yang aman untuk keluarga setelah menyelamatkan diri dari rumah yang terbakar.
Lakukanlah latihan evakuasi kebakaran dengan keluargamu 2 kali setahun dan cobalah latihan tersebut pada siang dan malam hari. Jika kamu mendengar alarm asap atau alarm api berbunyi, kamu harus segera keluar dari bangunan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk untuk tips keselamatan selama kebakaran terjadi. Jika ada kebakaran, jangan bersembunyi tapi larilah keluar bangunan. Oke, selanjutnya jika kamu berada di gedung sekolah atau gedung lainnya, berjalanlah keluar mengikuti tanda exit atau keluar yang ada. Nah, jika terjadi kebakaran, asap itu akan naik sehingga membuat kamu sulit bernapas. Sedangkan udara yang lebih bersih itu akan bergerak ke bawah. Jadi, udara di bawah itu juga terasa lebih dingin. Sehingga jika kamu mengalami kebakaran, maka merangkaklah lalu keluar dari bangunan yang terbakar. Langkah selanjutnya adalah tutuplah hidung dan mulutmu, kemudian keluarlah dari bangunan yang terbakar. Jika terjadi kebakaran, tetaplah berada di luar bangunan yang terbakar. Jadi jangan kembali masuk ke dalam bangunan untuk menyelamatkan orang, hewan, atau barang. Setelah kamu keluar dari bangunan yang terbakar, segera hubungi petugas pemadam kebakaran di nomor telepon 113 atau 1131. Ya, untuk berikutnya untuk tips keselamatan selama kebakaran adalah kalian bisa menggunakan alat pemadam kebakaran, misalnya tabung pemadam kebakaran atau selang air, dan bisa menggerakkannya ke kiri dan ke kanan ke arah api. Nah, kalian harus hati-hati jika api itu berasal dari minyak ya. Jadi jangan menyiram api tersebut dengan air, karena menyiram air ke api yang berasal dari minyak dapat membuat api membesar dan makin berbahaya. Jadi pakailah tabung pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Nah, ada 2 cara untuk memadamkan api yang berasal dari minyak. Yang pertama dengan tabung pemadam kebakaran, yang kedua dengan pasir. Nah, kebakaran yang berasal dari minyak tadi itu biasanya terjadi saat kamu memasak atau menggunakan pemanas ruangan. Nah, sekarang kita mau bahas tips keselamatan jika terjadi kebakaran hutan. Yang pertama adalah menjauhlah dari api. Sebaiknya kamu pergi ke dataran yang lebih rendah, dan karena api itu menyebar melalui angin, jadi pergilah ke arah yang berlawanan dengan tiupan angin. Oke, jika kamu menemui cabang jalan di hutan, pilihlah jalan yang terlihat terbakar karena api sudah melewati jalan tersebut sehingga lebih aman daripada jalan yang terlihat tidak terbakar. Atau pilihlah jalan dengan lebih sedikit pohon atau area terbuka yang berbatu. Ya, sekarang kita akan bahas tips keselamatan jika pakaian kita terbakar. Yang pertama adalah berhenti, jangan lari. Yang kedua, tutup mulut dan hidungmu. Yang ketiga, berbaringlah di lantai. Dan yang keempat, berguling-gulinglah. Jika pakaianmu terbakar, jangan lari atau banyak bergerak karena api akan makin menyebar. Tutupi wajahmu untuk melindunginya dari api. Oke, tutuplah mulut dan hidungmu supaya asap tidak terhirup dan masuk ke paru-paru. Kemudian berbaringlah dan bergulinglah di lantai. Nah, pakaian yang terbakar mungkin menempel pada kulitmu, jadi hati-hati saat melepasnya. Kamu bisa minta bantuan orang dewasa untuk melepaskan pakaianmu yang melekat. Tahukah kamu bahwa tabung pemadam kebakaran bisa sama efektifnya dengan selang air untuk memadamkan api? Taruhlah tabung pemadam kebakaran di tempat yang mudah dijangkau. Oke, tahukah kalian bahwa tabung pemadam kebakaran itu tidak boleh diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung atau tempat yang lembab. Nah, kalian juga perlu sering mengecek tabung pemadam kebakaran kalian apakah ada kerusakan atau karat di sana. Kemudian, kocoklah tabung pemadam kebakaran kalian sebulan sekali supaya zat kimia di dalamnya tidak mengeras. Nah, tabung pemadam kebakaran itu tidak bisa digunakan berkali-kali karena gasnya bisa habis dan tekanannya berkurang, sehingga tidak ada gas yang keluar lagi. Jadi kamu perlu mengecek tabung pemadam kebakaran secara teratur untuk melihat apakah tekanannya cukup. Tempat terbaik untuk meletakkan tabung pemadam kebakaran adalah di dekat pintu keluar sehingga mudah ditemukan. Untuk menggunakan tabung pemadam kebakaran, tariklah safety pin-nya, lalu berdirilah berlawanan dengan arah angin, lalu arahkan selang ke benda yang terbakar. Kemudian tekanlah handle-nya dan padamkan apinya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menonton video aslinya ya di link di bawah ini. Nah, itu tadi ya untuk sekilas tentang tips keselamatan jika terjadi kebakaran, dan untuk sumber video-videonya ada di link di bawah ini. Silahkan dipelajari jika kalian ingin melihat video aslinya.
Oke, terima kasih sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.